Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang tak henti-hentinya kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, ikutan yang baik bagi kita umat Islam khususnya, untuk keselamatan kita, kesejahteraan kita, baik di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Sahabat-sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh mubarakah ini, insyaallah tema yang akan kami angkat tentang pentingnya kehalalan, pentingnya suatu yang bersifat halalan thayyibah. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam tentu mengetahui, memahami bahwa baik makanan maupun minuman yang kita konsumsi setiap hari perlu diperiksa, perlu ditanyakan apakah halal atau tidak, apakah baik atau tidak. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah dan minumlah dari sesuatu yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi dalam ayat ini Allah dengan tegas mengatakan kulu, makanlah. Ya. Dalam kaidah usul fikih mengatakan al aslu fil amri wajibun. Asal dari setiap
sesuatu yang bentuknya perintah adalah wajib. Artinya apa? Artinya kewajiban kita setiap muslim untuk mencari, untuk menuntut dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita makan itu adalah halal dan baik. Ya, ini ada dua syaratnya, halal dan baik. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu yang boleh jadi halal, belum tentu baik. Sebaliknya, ada yang mungkin baik, namun belum tentu halal. Ya, tentu banyak contohnya. Di antaranya, makanan yang halal, namun kurang baik kepada orang-orang tertentu. Ya, misalnya kambing. Ya, itu halal. Tapi bagi orang yang katanya kena penyakit tekanan, itu dianjurkan untuk tidak makan kambing. Ya, itu contohnya. Contoh yang baik dan belum halal atau tidak halal, yaitu babi, katanya orang. Ya, itu menurut mereka baik, tapi itu tidak halal. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebagai umat Islam, mari kita memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Termasuk dalam hal ini produk kesehatan atau makanan kesehatan. Ya. Pertanyaannya, apakah obat yang kita konsumsi sudah halal atau baik? Ya. Jadi kita harus memastikan produk itu halalan thayyiban, halal lagi baik. Kenapa? Karena akan menjadi pertanggungjawaban nanti, baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Ya, tentang kehalalan produk. Ya. Dan alhamdulillahnya, sekarang ini ada produk kesehatan herbal yang kualitasnya standar GMP, yaitu bersertifikat dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Apa itu? Produk Farmasi Islam HPA Internasional. Insya Allah itu adalah produknya halal dan baik. Kenapa? Karena alhamdulillahnya lagi kami sudah bergelut di situ sejak tahun 2006 ya, sampai saat ini, sampai sekarang ini. Jadi ada produknya yang baik untuk kesehatan, baik yang bersifat preventif, pencegahan, maupun yang bersifat kuratif, yaitu pengobatan. Jadi ini masyarakat kita, umat Islam, senantiasa kami ingatkan, ya, kami sampaikan bahwa untuk mencari produk-produk yang halalan thayyiban itu insya Allah sudah ada solusinya. Ya, ada solusinya. Ya, yang perusahaan ini pemiliknya 100% muslim. Jadi dari muslim, oleh muslim, dan untuk muslim. Ya.
sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa begitu penting yang namanya produk halal? Karena kita ketahui bahwa makanan, minuman yang masuk dalam tubuh kita itu akan dipertanyakan. Ya. Nabi pernah bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulad. Setiap makanan yang kita makan yang tumbuh ya menjadi daging, menjadi darah dalam tubuh kita dari sesuatu yang haram, maka yang bisa membersihkannya hanyalah api neraka. Ya, ini. Jadi na'udzubillah. Mudah-mudahan saya pribadi, keluarga saya, dan umat Islam secara umum betul-betul menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari sesuatu yang boleh jadi haram, ya, yang kita konsumsi selama ini, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan tubuh kita. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah dokternya dokter. Ya. Kenapa? Karena Nabi sepanjang hidupnya, kurang lebih 63 tahun umurnya, dalam sejarah Nabi hanya 2 kali sakit. Ya. Hanya 2 kali sakit. Sakit pertama pernah sakit kepala, ya, diobati dengan bekam atau al-hijamah. Dan yang kedua sakit demam, dan demamnya itulah yang menjadi asbab, ya, beliau meninggal dunia. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi pernah dikirimi 3 hadiah dari Raja Mesir pada saat itu. Pertama dikirimi dokter, yang kedua dikirimi kuda sebagai kendaraan, dan yang ketiga dikirimi perempuan sebagai pembantu. Nah, alhasil Nabi hanya mengambil 2, yaitu kuda dipakai untuk tunggangan dan pembantu tadi yang akhirnya dijadikan sebagai istri Rasulullah, yaitu namanya Al-Maryam Al-Qibtiyah. Ya. Dokternya ada apa? Apa dikerja? Dokter itu hanya menganggur. Ya, akhirnya menganggur saja. Kenapa? Karena Nabi dan beserta sahabatnya pada saat itu tidak pernah sakit, ya, tidak pernah minum obat, konsumsi obat. Akhirnya dokternya menganggur, dan dokternya bersurat kepada Raja Mesir pada saat itu untuk segera kembali atau meninggalkan kota Madinah pada saat itu. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kembali lagi kepada pentingnya masalah kehalalan makanan dan minuman yang kita konsumsi hari ini. Kenapa? Karena ada juga riwayat mengatakan ada seorang abid, ya, abid, orang yang senantiasa beribadah kurang lebih 40 tahun. Ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terimalah doaku, ya Allah, terimalah doaku. Apa jawabannya? Apa jawaban dari Allah? Allah mengatakan bahwa bagaimana doamu mau diterima sementara makananmu, makanan yang kamu makan,
minuman yang kamu minum itu sesuatu dari yang haram. Ya. Akhirnya doanya tertolak. Nah, jadi inilah kembali kami ingatkan pentingnya menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari supaya ibadah yang kita lakukan, ya, baik ibadah mahdah yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah ghairu mahdah yang sifatnya sosial kemasyarakatan, itu diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita nanti dimasukkan dalam surganya dan kita dijemput oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pada kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan penyampaian ini kita bisa ambil hikmahnya, ya, untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat muslim secara umum, sehingga kita betul-betul istiqamah, ya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Sekian dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa nurus sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.